Menjadi orang tua hebat untuk keluarga dengan anak usia sekolah dasar. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Ayah bunda yang baik, anak-anak kita sudah semakin besar. Rasanya baru kemarin mereka sangat bergantung dengan kita. Sekarang mereka sudah di sekolah dasar. Pada masa di SD, mereka akan terlihat semakin cerdas karena banyak sekali yang mereka pelajari dan alami di sekolah. Selama 6 tahun di sekolah ini, ayah dan bunda akan melihat banyaknya perubahan yang terjadi, baik fisik maupun psikis, kecerdasan emosi, dan spiritual pada anak. Di awal-awal SD masih banyak sifat anak-anak pada mereka, tetapi di kelas-kelas akhir, banyak dari mereka yang mulai memasuki masa pubertas atau awal remaja. Pendampingan ayah dan bunda pada masa-masa itu sangatlah penting. Walaupun para pendidik di sekolah punya peran besar, keluarga tetap merupakan yang pertama dan utama dalam membantu anak-anak kita mengembangkan diri dan mewujudkan potensi mereka. Selain untuk mengasah kecerdasan, peran ayah dan bunda yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah melalui metode ACB, yaitu ajarkan, contohkan, dan biasakan. Manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. A. Manfaat untuk anak. 1. Meningkatkan kepercayaan diri anak. 2. Meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. 3. Meningkatkan perilaku positif anak. 4. Meningkatkan pencapaian perkembangan anak. B. Manfaat untuk orang tua. 1. Meningkatkan harapan orang tua pada anak. 2. Meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. 3. Meningkatkan kerjasama orang tua dengan sekolah. C. Manfaat untuk sekolah. 1. Meningkatkan semangat kerja guru. 2. Mendukung iklim sekolah yang lebih baik. 3. Mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Ciri-ciri anak sekolah dasar. Senang bermain terutama mereka yang di kelas-kelas awal. Aktif bergerak, masih belum bisa duduk diam pada waktu yang lama. Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Anak SD kelas awal, kelas 1, 2, 3, masih lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret. Senang bekerja dalam kelompok dan mulai tidak tergantung pada kehadiran orang dewasa. Mulai mencari sendiri hal-hal yang mereka ingin ketahui. Anak SD kelas atas, kelas 4, 5, 6, mulai memasuki masa pubertas. Senang berteman dan berharap semua aktivitasnya ada yang menemani. Keterlibatan orang tua di sekolah. Mengapa orang tua perlu terlibat dalam kegiatan di sekolah? Agar dapat memberikan masukan untuk kemajuan sekolah. Agar dapat melakukan pengulangan pembiasaan positif di rumah. Agar dapat membantu memajukan sekolah. Agar dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan untuk kemajuan belajar anak. Agar dapat memahami tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak. Prinsip kemitraan keluarga dan sekolah. Kesejajaran dan saling menghargai. Semangat gotong royong dan kebersamaan. Saling melengkapi dan memperkuat. Saling asah, asih, dan asuh. Keterlibatan orang tua di sekolah. 1. Pertemuan dengan guru. 2. Mengikuti kelas orang tua. 3. Menjadi narasumber di kelas inspirasi. 4. Terlibat dalam paguyuban orang tua. 5. Hadir dalam kegiatan sosial di sekolah. 6. Membantu mengelola perpustakaan. 7. Hadir di Hari Ayah. 8. Hadir pada pentas akhir tahun ajaran. 9. Hadir pada pembagian rapor. 1. Mengikuti pertemuan dengan guru. Pertemuan orang tua dengan guru kelas dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 semester, salah satunya pada hari pertama sekolah. A. Manfaat bagi orang tua. Mengetahui program dan kegiatan sekolah. Mengetahui perkembangan anak di lembaga sekolah. Dapat berkonsultasi dalam mendukung tumbuh kembang anak di rumah. Dapat memberi saran dan masukan untuk kemajuan sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Berkenalan dan bertukar nomor telepon atau HP dengan kepala sekolah, guru, dan sesama orang tua. Mengenali lingkungan sekitar sekolah, turut menentukan jadwal pertemuan dengan wali kelas dan jadwal kelas orang tua. Terlibat dalam membentuk paguyuban kelas, menginformasikan riwayat anak, menyampaikan harapan dan usulan kepada pihak sekolah, mengenal lebih dekat guru yang akan menjadi pendidik anak di sekolah. 2. Mengikuti kelas orang tua.
Kelas orang tua merupakan sarana bagi orang tua untuk berbagi atau menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak. Kelas orang tua dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun. A. Manfaat bagi orang tua. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama orang tua. Dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat sesama orang tua. Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik anak. Terjadi keselarasan antara pola pengasuhan anak di rumah dan di sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Menjadi narasumber kelas orang tua. Menyepakati jadwal dan bentuk kegiatan kelas orang tua. Aktif berbagi informasi positif terkait pendidikan anak melalui media informasi dan komunikasi, SMS, atau telepon. Aktif mencari materi yang dibutuhkan sebagai bahan kelas orang tua, misalnya mengunduh bahan di laman sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id. Mendiskusikan berbagai masalah dalam mendidik anak. Menghadiri kelas orang tua. 3. Menjadi narasumber di kelas inspirasi. Kelas inspirasi merupakan sarana bagi orang tua atau wali atau masyarakat untuk hadir memberikan inspirasi atau motivasi kepada anak. Kegiatan ini dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan, baik di kelas anaknya maupun untuk anak secara keseluruhan. A. Manfaat bagi orang tua. Mengetahui perkembangan anak di sekolah, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, dapat berinteraksi secara langsung dengan anak dan pihak sekolah, memberikan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan kepada anak. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Menceritakan pengalaman yang dapat memotivasi anak agar lebih giat belajar untuk mencapai cita-citanya. Menceritakan profesi yang dimiliki sehingga anak mempunyai gambaran tentang beragam profesi. Menceritakan nilai-nilai utama karakter yang dapat ditanamkan pada anak. 4. Terlibat dalam paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua merupakan wadah komunikasi antar orang tua dan dengan guru. A. Manfaat bagi orang tua. Dapat menjalin komunikasi yang lebih dekat dengan sesama orang tua. Dapat menjadi wadah untuk membantu sekolah dalam memajukan pendidikan anak. Dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi penting seputar anak. Dapat menjadi media untuk menyampaikan permasalahan anak kepada guru atau pihak sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Terlibat aktif dalam paguyuban orang tua. Berpartisipasi dalam memajukan sekolah dasar seperti program A. Halaman hijau. B. Toilet bersih. C. Kantin kejujuran, kantin sehat. D. UKS. E. Perlindungan anak dari kekerasan dan lain-lain. 5. Terlibat dalam paguyuban orang tua. Anak akan bangga dengan kehadiran ayah bundanya dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, dan perayaan hari besar. A. Manfaat bagi orang tua. Menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Bersama melatih mengasah kecerdasan interpersonal dan sosialisasi di sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Menyumbangkan pakaian baru atau bekas masih layak pakai. Peduli terhadap bencana alam, mendonorkan darah. 6. Membantu mengelola perpustakaan atau pojok baca. Perpustakaan atau pojok baca merupakan sarana penumbuhan minat baca anak. A. Manfaat bagi orang tua. Menambah minat membaca. Dapat berinteraksi dengan anak, mengenali lingkungan sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Membacakan buku untuk anak. Membantu menata buku, membantu menambah koleksi buku, membantu mendukung gerakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. 7. Hadir di Hari Ayah. Hari yang diperingati pada tanggal 12 November bertujuan untuk lebih mendekatkan hubungan ayah, anak, dan sekolah. Pada hari tersebut, ayah atau wali laki-laki berkegiatan bersama anak di sekolah. A. Manfaat bagi orang tua. Mempererat hubungan ayah dan anak. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi ayah dalam mendidik anak usia dini. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Menyepakati kegiatan yang akan dilakukan bersama guru dan mungkin juga anak. Terlibat aktif dalam kegiatan bersama anak. Ayah hadir bersama anak di sekolah. Pada anak-anak yang ayahnya tidak memungkinkan hadir, misalnya karena meninggal atau bekerja di luar kota, peran ayah bisa diganti oleh kakek, paman, atau laki-laki yang selama ini dianggap menjadi panutan anak di dalam keluarga. Jika mereka tidak ada,
guru bisa meminta bantuan ayah yang hadir untuk juga berperan sebagai ayah bagi anak lain. 8. Hadir pada pentas akhir tahun. Pentas akhir tahun merupakan ajang untuk karya dan keberanian serta pemberian apresiasi kepada anak. Acara ini juga untuk menggembirakan anak di akhir tahun. A. Manfaat bagi orang tua. Mengetahui minat dan bakat anak. Membangun bersama dengan anak, guru, dan orang tua lainnya. Menunjukkan dukungan orang tua kepada anak. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Hadir bersama anak pada acara pentas akhir tahun. Terlibat aktif dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara pentas akhir tahun. Bekerja sama dengan guru kelas untuk memberikan penghargaan atas prestasi non-akademik pada anak. 9. Hadir pada pembagian rapor. A. Manfaat bagi orang tua. Menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Memperoleh informasi tentang perkembangan anak dan program sekolah. Sebagai bentuk dukungan kepada anak agar anak merasa bangga. B. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Bertanya langsung kepada guru tentang perkembangan anak dan program sekolah. Hadir bersama anak pada pembagian rapor. Berkonsultasi kepada guru mengenai cara mengoptimalkan perkembangan anak di rumah. Contoh, semester 1. Juli. Mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah atau pertemuan dengan guru. September, pertemuan dengan guru atau mengikuti kelas orang tua. Desember, mengambil rapor atau konsultasi kemajuan anak. Semester 2. Januari, pertemuan dengan guru, mengikuti kelas orang tua. Maret, pertemuan dengan guru atau membahas rencana pentas kelas. Juni, pentas akhir tahun atau pemberian penghargaan kepada anak dan orang tua. Juni, mengambil rapor, konsultasi kemajuan anak. Anak-anakmu lebih butuh kehadiranmu daripada hadiahmu. Jesse Jackson, politisi. Peranan orang tua di rumah. Banyak sekali bentuk-bentuk dukungan yang bisa diberikan orang tua di rumah dalam rangka penumbuhan budi pekerti dan prestasi anak. Setiap keluarga memiliki cara-cara sendiri dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Cara-cara yang baik tentu perlu terus dilanjutkan. Namun, cara pengasuhan yang tidak sesuai, baik dengan perkembangan anak maupun perkembangan zaman, harus dirubah. Oleh karena itu, orang tua tentu perlu terus belajar. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Setiap keluarga memiliki cara mendidik anak di rumah dalam menumbuhkan budi pekerti dan budaya prestasinya. Orang tua perlu terus belajar untuk menyesuaikan perkembangan anak dan zaman. Peranan ayah dan bunda di rumah antara lain. A. Pembiasaan di keluarga. 1. Beribadah sesuai dengan agamanya. Mengapa penting? Memberikan keteladanan, membentuk karakter religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku taat melaksanakan ajaran agama, menghargai perbedaan, serta hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 2. Membiasakan anak sarapan. Mengapa penting? Memperkuat daya tahan tubuh, mencegah anak jajan sembarangan, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan kerja otak. 3. Berpamitan sebelum bepergian. Setiap keluarga punya aturan berpamitan saat mau bepergian. Hal ini merupakan budaya baik yang perlu dilestarikan. Mengapa penting? Saling menghormati. Orang yang bepergian akan memperoleh doa dan restu dari orang yang dipamiti. Mempererat hubungan emosional di antara anggota keluarga. Orang yang ditinggal mengetahui kemana tujuan bepergian dan kapan akan kembali. Orang tua harus menghindari pergi tanpa pamit agar tidak ditiru oleh anak. 4. Menjemput atau menyambut saat anak pulang sekolah. Berikan sarapan yang menyenangkan ketika menjemput atau menyambut anak ketika pulang sekolah. Mengapa penting? Merupakan wujud perhatian orang tua terhadap anak. Mengetahui perasaan dan pengalaman anak, memberikan rasa aman dan nyaman. Pada saat tertentu, anak memerlukan pelukan, rangkulan, gendongan, dan belayan orang tua agar merasa aman dan nyaman. Mengapa penting? Mendukung proses tumbuh kembang anak, mempererat hubungan orang tua dan anak, meningkatkan rasa percaya diri anak. 6. Menjadi pendengar yang baik. Mengapa penting? Meningkatkan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Untuk mendengar pengalaman anak, menjadi tempat mengadu dan mencurahkan isi hati. Komunikasi efektif.
Komunikasi efektif akan membuat semua anggota keluarga dengan mudah menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka sehingga suasana rumah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Anak yang tumbuh dan berkembang di keluarga yang mempunyai komunikasi yang efektif akan tumbuh menjadi anak atau remaja yang percaya diri, mampu menjadi pendengar yang baik, serta mampu mengendalikan diri, baik di rumah maupun di sekolah. 7. Mendampingi anak saat menonton TV. Kebiasaan ini akan mendorong anak untuk aktif, paham dengan aturan, dan belajar dari program yang ditontonnya. Anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak menonton TV. Anak usia 3-8 tahun membutuhkan pendampingan saat menonton TV. Mengapa penting? Agar anak menonton acara TV yang sesuai dengan usianya. Agar orang tua dapat menjelaskan tayangan yang ditonton anak. Agar orang tua dapat mengarahkan anak pada hal yang positif. 8. Mendampingi kegiatan belajar. Mengapa penting? Menguatkan ikatan batin orang tua dan anak. Menambah kosakata anak. Meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak, meningkatkan kemampuan menulis, mendorong berpikir kritis, mengajarkan kepada anak nilai-nilai budi pekerti pada buku-buku dengan tema budi pekerti. Anak bisa membaca sendiri gambar-gambar yang ada dalam buku. Meningkatkan komunikasi yang terbuka dan menyenangkan dalam keluarga. 9. Bermain bersama keluarga. Mengapa penting? Mengembangkan kecerdasan kognitif, sosial, emosional, gerak, kreativitas, dan imajinasi anak. Luangkan waktu bermain bersama anak. 10. Membiasakan hidup bersih dan sehat. Mengapa penting? Menggunakan air bersih untuk memasak, mandi atau cuci, dan kebutuhan minum. Mandi dan mencuci tangan memakai sabun. Makan dengan gizi yang seimbang termasuk buah dan sayur. Menggunakan jamban sehat untuk BAB dan BAK. Memberantas jentik nyamuk seminggu sekali dengan menguras, menimbun, dan menutup tempat berkembangnya nyamuk. Membuang sampah pada tempatnya. Hindari makanan yang A. Berpewarna tekstil, B. Penyedap rasa atau MSG yang berlebihan, C. Berpengawet makanan, D. Kurangi makanan cepat saji, E. Minuman bersoda. Aktivitas fisik seperti berjalan atau berlari setiap hari untuk kebugaran dan kekuatan anak. Membiasakan kegiatan berolahraga untuk kebugaran anak. Tidak merokok di dekat anak. B. Menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengapa penting? 1. Berkembangnya keimanan, ketakwaan, dan perilaku positif. 2. Berkembangnya kemampuan fisik gerak kasar dan halus. 3. Berkembangnya daya nalar. 4. Berkembangnya kemampuan berbahasa, penguasaan kosakata, dan kemampuan berkomunikasi. 5. Berkembangnya kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi. Dan 6. Berkembangnya kemampuan seni. Bagaimana caranya? 1. Memberikan kesempatan anak bermain bersama teman sebaya. 2. Mengajak anak membantu pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya. 3. Berkomunikasi efektif dengan anak. 4. Pengembangan literasi keluarga dengan mengenalkan buku pada anak. C. Mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak. 1. Kekerasan seksual. Mengenalkan anggota tubuh yang harus dilindungi dan tidak boleh ada orang yang menyentuhnya kecuali bunda, ayah, pengasuh, dan dokter didampingi ayah dan atau bunda dengan seizin anak. Tips mengajar anak melindungi diri dari kekerasan seksual. Ajarkan anak cara bereaksi yang tepat jika bagian-bagian tubuh yang dilindungi disentuh oleh orang lain. Misalnya dengan lari dan berteriak tidak mau, jangan, tidak, atau tolong. Apa yang bisa dilakukan? Ayah dan bunda perlu menyampaikan kepada anak kita bahwa perubahan-perubahan ketika memasuki masa pubertas adalah normal. Jelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan apa yang harus dilakukan anak, misalnya dengan menjaga kebersihan dan makan dengan gizi seimbang. Sangat penting untuk menjelaskan lebih lanjut tentang mulai berfungsinya organ reproduksi ketika anak telah mengalami menstruasi untuk perempuan atau mimpi basah untuk laki-laki. Latih anak untuk mulai mempunyai rasa tanggung jawab yang besar pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Sampaikan juga dari sisi agama, tanggung jawab yang melekat pada anak ketika organ reproduksi telah berfungsi. Dorong anak mencari informasi lebih lanjut tentang pubertas dari buku atau internet. Pisahkan kamar tidur anak laki-laki dan anak perempuan.